Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Hairunisa dengan NIM 2024 1010 1025 dari kelas Data Mining A. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan modul 10, yaitu tentang Perceptron and Ensemble Classification. Oke, jadi untuk pertama, seperti biasa, kita import terlebih dahulu library dan modul yang akan digunakan. Di sini kita import library Pandas yang akan digunakan untuk memanipulasi datanya, kemudian import dataset dari library scikit-learn. Untuk dataset ini nanti akan digunakan untuk mengimport dataset yang telah disediakan oleh library atau modul scikit-learn. Kemudian import standard scalar ini akan digunakan untuk melakukan normalisasi dengan menggunakan normalisasi standard scalar. Kemudian di sini ada import perceptron yang akan digunakan untuk modeling. Lalu ada import train test split. Di sini akan digunakan untuk membagi data atau split data menjadi data training dan data testing. Kemudian ada akurasi score, import akurasi score yang akan digunakan untuk menghitung nilai akurasi dari prediksi yang dilakukan. Kemudian di sini ada import bagging classifier yang akan digunakan untuk modeling menggunakan bagging. Lalu ada load wine dan load descancer yang akan digunakan untuk mengimport dataset wine dan dataset descancer yang akan digunakan untuk tugas di modul 10 ini. Kemudian di sini untuk yang soal nomor 1, yang perceptron, untuk yang dataset wine, di sini saya import terlebih dahulu datasetnya dengan syntax load underscore wine, lalu ditampung ke dalam variabel wine data. Kemudian di sini untuk menampilkannya saya ubah ke dalam bentuk data frame terlebih dahulu, lalu saya tampilkan fitur atau atributnya apa saja, kemudian dimensi datanya, lalu saya print di sini 5 data teratasnya. Di sini ditampilkan untuk fiturnya ada seperti ini. Kemudian untuk ukurannya itu ada 178 baris dan 13 kolom. Kemudian ini merupakan isi dari datasetnya dengan 5 data teratas. Nah, lalu untuk melakukan modelingnya, di sini saya menggunakan function yang diberi nama perceptron. Kemudian di sini ada parameter yaitu size-nya, untuk size dari test size-nya nanti. Nah, di sini saya load lagi dataset wine-nya, kemudian ditampung ke dalam variabel wine data. Lalu untuk variabel atau fitur dari dataset wine ini saya tampung ke dalam variabel X, kemudian untuk kelas dari dataset wine atau data targetnya itu saya tampung ke dalam variabel Y. Nah, kemudian di sini ada variabel Xtrain, Xtest, Ytrain, dan Utest yang akan digunakan untuk menampung nilai dari dataset yang akan di-split di sini menggunakan train test split dengan parameternya itu X, menggunakan data atau variabelnya, kemudian Y-nya ini menggunakan data target atau kelasnya. Nah, kemudian untuk test size-nya di sini, saya menggunakan variabel size yang nanti bisa diubah-ubah size-nya dengan cara memanggil nama function dan parameternya yaitu size-nya itu mau ukuran berapa, seperti itu. Kemudian di sini saya menggunakan random state 30 agar data yang di-split itu tidak berubah-ubah jika di-run berkali-kali. Kemudian di sini saya memanggil standard scalar, lalu ditampung ke dalam variabel SC. Nah, kemudian di sini kita fit. Kemudian di sini saya fit atau saya latih data trainingnya yang ditampung ke dalam variabel Xtrain. Di
sini saya latih menggunakan standar scalar-nya. Nah, lalu setelah itu di sini saya transform atau saya gantikan nilai dari variabel X yang lama dengan hasil dari trainingnya ini. Hasil dari training menggunakan standar scalar-nya dan ditampung ke dalam variabel xtrain std ini. Kemudian di sini juga menggunakan variabel xtest untuk data testingnya. Setelah itu di sini kita panggil algoritma perseptronnya dengan eta. Eta ini merupakan learning rate-nya yaitu 0,1. Nah, semakin kecil learning rate ini, maka ketelitiannya akan semakin tinggi, seperti itu. Jadi di sini menggunakan 0,1, kemudian random state-nya 30, supaya tidak berubah-ubah datanya. Nah, lalu di sini di-feed lagi atau dilatih untuk data X-train-nya dan data Y-train-nya. Seperti itu, jadi ini untuk variabel trainingnya dan ini untuk target trainingnya. Kita latih menggunakan algoritma perseptron, kemudian kita prediksi data testingnya. Seperti itu. Ditampung ke dalam, hasilnya nanti ditampung ke dalam variabel Y prediksi. Kemudian di sini kita tampilkan akurasinya dengan menggunakan akurasi skor dan parameternya yaitu data testing kelasnya dan data testing prediksinya. Ini fungsinya sudah dijalankan. Kemudian untuk yang data testing 0,2, ukuran data testing 0,2 di sini kita tinggal memanggil function perseptronnya dengan parameter ukuran dari data testingnya mau seberapa, yaitu di sini 0,2. Jika dijalankan, maka hasilnya untuk akurasinya itu 0,97. Kemudian untuk yang data testing 0,3, akurasinya yaitu 0,98. Dan untuk yang data testing 0,4, akurasinya itu 0,99. Seperti itu. Kemudian ini untuk data yang breast cancer. Di sini untuk menampilkan sama seperti yang data wine, kita menggunakan load breast cancer seperti ini. Kemudian di sini ada fitur name atau variabelnya apa saja, lalu ada dimensi datanya, dan ditampilkan 5 data teratasnya untuk mengetahui seperti apa data breast cancer. Nah, di sini untuk nama variabelnya ada ini. Kemudian untuk dimensinya itu ada 569 baris dan 30 kolom. Kemudian di sini ditampilkan juga 5 data teratasnya dari dataset breast cancer. Yang berikutnya, untuk functionnya ini sebenarnya sama dengan function yang digunakan pada perseptron yang datasetnya itu wide. Cuman di sini bedanya data yang di load yaitu data breast cancer. Seperti itu. Kemudian kita tampung juga untuk variabelnya atau data dari breast cancer ini ke dalam variabel X, dan untuk data target atau kelasnya itu ke dalam variabel Y. Kemudian dilakukan split data juga, split data lagi menggunakan train test split. Lalu di sini ada normalisasi menggunakan standar scalar. Kemudian di sini untuk perseptron atau algoritma modeling algoritma menggunakan perseptronnya itu. Kita jalankan terlebih dahulu fungsinya. Nah, lalu ini untuk yang data testing 0,2. Untuk yang data set wine di sini akurasinya 0,95. Kemudian untuk data testing yang 0,3, akurasinya di sini 0,97. Dan untuk yang data testing 0,4,
Di sini akurasinya 0,96. Seperti itu. Nah, jika dilihat untuk yang data set breast cancer di sini, untuk modeling terbaiknya yaitu dengan menggunakan data testing 0,3, yaitu dengan akurasi 0,97. Nah, untuk yang data set wine di sini modeling terbaiknya itu menggunakan data testing berukuran 0,4, yaitu dengan akurasi 0,99, hampir bernilai 1. Berikutnya, untuk yang nomor 2, yaitu bagging classifier. Di sini yang pertama kita menggunakan dataset wine terlebih dahulu. Nah, di sini untuk fungsinya, pertama kita load terlebih dahulu dataset wine-nya, lalu ditampilkan ke dalam variabel wine data. Kemudian di sini seperti tadi, kita ambil data variabelnya untuk ditampung ke dalam variabel X, kemudian data kelas targetnya ke dalam variabel Y, lalu dilakukan splitting data menggunakan train test split di sini. Nah, untuk test size-nya di sini langsung dideklarasi yaitu 0,3 seperti yang diminta pada soal. Kemudian untuk berikutnya di sini ada normalisasi menggunakan standar scalar. Seperti tadi kita training untuk yang data training X, kemudian ditransform langsung. Yang berikutnya di sini kita panggil algoritma perseptronnya dengan menggunakan learning rate 0,1 lagi dan tadi set 30. Kemudian algoritmanya ini ditampung ke dalam variabel ppn2. Nah, untuk yang berikutnya di sini ada BC, variabel BC yang menampung algoritma dari bagging classifier dengan base estimatornya yaitu ppn2. Ini algoritma perseptron, dan dengan n estimatornya itu di sini saya menggunakan variabel estimate yang nantinya bisa diubah-ubah tergantung dari pemanggilan fungsinya. Jadi untuk function bagging classifier ini memiliki parameter yaitu estimate yang akan menggantikan nilai dari n estimatornya nanti. Kemudian di sini ada njob sama dengan -1. Nah, lalu di sini kita training data X-train-nya dan Y-train-nya menggunakan algoritma bagging classifier. Kemudian di sini diprediksi hasilnya. Nah, lalu di sini akurasinya ditampilkan seperti itu. Kita jalankan dulu fungsinya. Oke, sudah. Nah, selanjutnya di sini untuk yang n estimator sama dengan 100. Di sini tinggal memanggil nama fungsinya saja, yaitu bagging classifier, dan parameternya yaitu nilai dari n estimatornya berapa. Di sini yang pertama n estimator 100. Nah, untuk akurasi dari bagging classifier-nya yaitu 0,981. Berikutnya untuk yang n estimator 200. Untuk akurasinya di sini 0,963. Dan untuk yang n estimator 300, sini nilai akurasinya adalah 1 atau 100% seperti itu. Kemudian untuk yang database cancer, fungsinya itu sama, hanya di sini yang berbeda datanya saja. Di sini menggunakan database cancer. Untuk yang dataset breast cancer di sini, untuk bagging untuk n estimator 100, hasil akurasinya di sini 0,981. Kemudian untuk yang n estimator 200, hasil klasifikasinya di sini 0,981 juga. Lalu untuk yang n estimator 300, nah di sini hasil akurasinya 0,981 juga. Untuk yang data
breast cancer di sini nilai hasil akurasinya sama, yaitu 0,981 semua. Nah, sedangkan untuk yang dataset lain di sini, yang paling tinggi di sini menggunakan N dengan menggunakan N estimator 300, seperti itu. Sekian penjelasan dari saya mengenai modul 10. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.